Selamat siang semuanya. Ya, puji Tuhan, bersyukur sekali siang hari ini saya boleh mendapatkan kesempatan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama di tempat ini. Dan sebuah kesempatan yang luar biasa gitu ya. Kalau minggu lalu ada Willy yang menyampaikan dan minggu depan ada saudara kita Ricky yang akan menyampaikan. Jadi kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa di tempat ini, di gereja ini, untuk kita boleh belajar bagaimana kita bisa melayani Tuhan lebih baik lagi. Dan pada siang hari ini kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 19 ya, Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ke 10 gitu. Jadi kalau tadi yang udah ikut ibadah pertama, kita belajar dari seorang yang bernama Zakheus. Tapi untuk itu sebelum kita membahas lebih jauh ya, saya akan membacakan bagian perikop ini bagi kita bersama-sama. Dengan judul perikop Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Sebelum kita membahas lebih lanjut gitu, saya mau mengajak kita bersama-sama melihat tentang siapa Zakheus ini dan kenapa Zakheus ini penting ya untuk berada di dalam tulisan Lukas ini gitu ya. Karena kalau kita melihat dalam kitab Injil gitu, dari keempat kitab Injil hanya Lukas yang menuliskan tentang Zakheus. Kita tidak punya referensi silang lain ke bagian-bagian Injil yang lain yang ditulis oleh Matius, Markus ataupun Yohanes tentang kejadian Zakheus bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan kenapa pemungut cukai ini menjadi bagian yang penting juga di dalam perjalanan Tuhan Yesus gitu ya. Kita tahu salah satu murid Tuhan Yesus, Matius gitu, atau Lewi anak Alfeus, dulu juga adalah seorang pemungut cukai. Ya, kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-9 atau Markus pasal yang kedua, dan bahkan di Lukas pasal yang kelima, ketika Tuhan Yesus memanggil si Lewi ini gitu ya, memanggil si Matius ini, dia sedang melakukan pekerjaannya gitu, memungut cukai gitu. Dan pertanyaannya, apa sih pemungut cukai itu sebenarnya gitu ya? Pertanyaannya, apa sih pemungut cukai itu sebenarnya? Kita sering mendengarnya, kita tahu, dan mungkin kalau kita rajin ikut sekolah minggu, kita sering sekali melihat, mendengarkan cerita Zakheus. Guru kita sering menyanyikan pujian, "Zakheus, orang pendek, kecil benar dia," gitu kan. Dan akan tetapi lebih jauh daripada itu, pemungut cukai adalah sebuah pekerjaan ya, pekerjaan yang diberikan oleh kerajaan Romawi, kekaisaran Roma pada waktu itu. Dan yang melakukan pekerjaan itu adalah orang-orang Yahudi sendiri. Dan ini yang menjadi latar belakang dalam berbagai banyak bagian di dalam Alkitab yang menuliskan tentang pemungut cukai selalu disandingkan dengan kata orang berdosa. Pemungut cukai selalu disandingkan dengan kata orang berdosa. Kalau kita pikir mungkin hanya pekerjaan yang biasa aja ya. Mungkin kayak orang zaman sekarang sederhananya mungkin debt collector gitu ya. Kalau nagih tagihan kredit motor, ada orang datang, "Bapak udah nunggak 2 bulan gitu ya." Tapi ini zaman itu nggak ada kredit motor, atau mungkin kredit panci yang bawa catatan sama kerenceng-kerencengan tiap hari juga nggak ada gitu. Tetapi pada waktu itu yang dilakukan adalah pajak kepada rakyat yang untuk dibayarkan kepada
kekaisaran Roma gitu ya, kepada para gubernur, kepada para petinggi-petinggi di pada waktu itu. Dan mereka melakukan pekerjaan ini tidak dengan baik-baik gitu ya, tidak dengan jujur. Karena seringkali mereka melakukan menipu, mereka melakukan kekerasan gitu, dan semua mungkin mengindikasikan bahwa para pemungut cukai ini memiliki sifat keserakahan. Ya, sifat keserakahan. Jadi ini adalah, kita sudah melihat nih beberapa macam dosa-dosa yang dilakukan oleh pemungut cukai. Belum lagi mereka yang dipekerjakan sebagai pemungut cukai adalah orang-orang Yahudi gitu. Jadi bayangkan saja ya. Jadi Yahudi Israel pada waktu itu sedang dijajah oleh orang-orang Roma. Mereka tunduk di bawah kepemerintahan kekaisaran Roma. Dan ini orang-orang bangsa sendiri gitu ya. Orang-orang bangsa sendiri melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Roma, dan ditambah lagi bebannya gitu ya. Jadi kalau Roma menagih pajak aja kepada orang Yahudi udah sebuah beban, sebuah derita bagi orang-orang Roma. Belum lagi ini orang sendiri. Jadi kalau mungkin bahasa hari ini dikatakan apa? Pengkhianat bangsa gitu ya. Kalau kita bayangkan kalau pada waktu itu sekian puluh tahun yang lalu Indonesia masih berjuang keluar dari penjajahan baik Belanda maupun Jepang, ketika ada orang-orang pribumi, orang-orang Indonesia yang pada akhirnya menjadi kaki tangan atau mata-mata dari Belanda ataupun Jepang, pasti orang tersebut akan disebut pengkhianat bangsa. Itu kurang lebih yang dialami oleh para pemungut cukai ini. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak dianggap ya, orang-orang yang mungkin ditolak, orang-orang yang juga diasingkan di kalangan masyarakat. Orang-orang yang diasingkan di kalangan masyarakat. Itu kenapa pemungut cukai ini selalu disandingkan oleh orang-orang berdosa. Khususnya ketika dalam beberapa banyak bagian di firman Tuhan, Tuhan Yesus bersoal jawab dengan orang-orang Farisi, dengan orang-orang mengerti Taurat. Mereka selalu bertanya dan selalu mengatakan dia duduk makan dengan orang-orang berdosa gitu ya. Dan bahkan sesuatu yang menarik adalah ketika saya mencari lebih jauh tentang pemungut cukai ini gitu ya, di dalam Matius 5 ayat 46 sampai 47, di situ Tuhan berkata tentang hal-hal kebenaran gitu. Tetapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak dikatakan pemungut cukai, tetapi dikatakan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi seorang pemungut cukai disejajarkan dengan orang yang tidak mengenal Allah gitu. Jadi betapa buruknya citra pemungut cukai ini, betapa tidak baiknya pandangan masyarakat gitu ya, stigma dari orang-orang yang ada di masa itu, di wilayah itu, di daerah itu dengan kebudayaan tersebut, mereka ditolak, mereka diasingkan. Belum lagi kalau kita lihat Zakeus ini dikatakan di dalam ayat 2, di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai gitu. Pemungut cukainya aja dibilang orang berdosa gitu ya. Apalagi kepalanya gitu. Dia istilahnya apa? Bosnya orang berdosa gitu kan. Orang-orang berdosa tunduk kepada dia, yang mana mungkin kalau kita melihat, wah orang ini jauh lebih berdosa daripada pemungut cukai yang biasa-biasa aja gitu ya. Jadi inilah yang menjadi latar belakang gitu ya. Latar belakang ketika saya menggali firman Tuhan ini, kenapa gitu ya. Kenapa Zakeus yang secara status sosial dia baik, karena dia katakan dia adalah seorang yang kaya gitu. Iyalah jelas kaya, dia memungut cukai, dia memeras orang-orang yang seharusnya tidak diperas gitu ya. Dan bahkan dia bilang mau mengembalikan 4 kali lipat. Artinya hartanya pasti akan sangat banyak gitu ya. Dia seorang yang kaya, hartanya pasti akan sangat banyak. Berarti status sosialnya, status ekonominya sangat baik. Tetapi di kalangan masyarakat dia tidak dianggap, dan mungkin dia tidak punya teman. Dan ketika saya mencoba membayangkan gitu, saya coba mengasumsikan kenapa Zakeus ini kesulitan melihat Yesus. Selain daripada tubuhnya yang pendek, yang mana sebuah kekurangan juga, mungkin Zakeus tidak dikasih jalan sama orang-orang. Lu ngapain di sini, lu orang berdosa gitu ya. Kenapa seorang Zakeus, kepala pemungut cukai, berada di lingkungan orang banyak itu yang seharusnya nggak ada. Orang kusta aja dibilang najis gitu ya. Dan orang-orang nggak mau berdekatan dengan orang kusta. Dan orang-orang berdosa juga dianggap seperti itu. Orang-orang tidak mau berdekatan dengan orang-orang berdosa. Orang-orang menghindari untuk datang ke rumah Zakeus. Dan ini yang menarik buat saya. Mungkin dia naik ke atas pohon karena menghindari orang banyak itu juga. Jadi dia naik ke atas pohon bukan semata-mata karena dia menjadi seorang yang pendek, tapi mungkin dia berusaha menghindari kerumunan orang yang juga tidak mau dekat-dekat dengan dia gitu ya. Jadi ini sebuah
Fakta yang kemudian mengajak kita bersama bahwa seberdosa apapun Zakheus ini gitu ya, Tuhan Yesus yang datang melewati pohon itu, dia tetap mengundang dirinya untuk datang ke rumah Zakheus. Dan poin pertama yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa ya, keberdosaan tidak menghalangi manusia, tidak menghalangi Zakheus untuk datang kepada Tuhan. Kita tahu bahwa stigma masyarakat tadi sudah sangat buruk terhadap pemungut cukai, apalagi kepala pemungut cukai, dan bahwa segala dosa yang dilakukan, yang dialami, yang segala penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Zakheus tidak menghalangi juga untuk Tuhan Yesus. Kita lihat bersama-sama di ayat 5 bahwa Tuhan Yesus melihat ke atas gitu ya, dan berkata, Zakheus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wow. Orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak ada yang mau datang ke rumah Zakheus. Tetapi Tuhan Yesus datang dengan tegas di hadapan orang banyak itu. Dia mengatakan, Zakheus turunlah, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kita bayangkan ya, apa yang dirasakan oleh Zakheus gitu ya. Jadi bahwa dengan segala macam beban, dengan segala macam penolakan yang dia miliki, dengan segala macam derita hidup, mungkin orang kaya tapi dia mungkin nggak punya teman gitu ya. Mungkin dia punya anak buah tapi mungkin anak buahnya hanya karena takut kepada dia karena dia seorang kepala gitu. Jadi ada seseorang yang mau datang ke rumahnya dan menumpang. Artinya menumpang kan nggak serta-merta cuman datang duduk dan makan bersama gitu ya. Mungkin Tuhan Yesus bisa saja bermalam di rumah Zakheus karena dia mengatakan menumpang gitu. Kalau kita ngomong sama orang, besok gue numpang di rumah lu ya gitu. Kurang lebih kita akan menginap paling tidak semalam di tempat itu gitu ya. Jadi ini sebuah hal yang menarik bagi kita. Dan gitu ya, saya mau mengatakan bahwa di sini bukan Zakheus yang memulai untuk memiliki hubungan dengan Yesus. Meskipun Zakheus memiliki kerinduan. Karena kita lihat bersama Tuhan Yesus yang melihat dan Tuhan Yesus yang memulai untuk membuka hubungan dengan Zakheus. Dan sama seperti ketika kita ingat kejatuhan manusia di dalam dosa. Adam dan Hawa, manusia pertama jatuh di dalam dosa. Di Kejadian pasal ketiga dan tepatnya di ayat ke-9 di situ Tuhan mengatakan, Allah mengatakan gitu ya, saya bacakan ayat 8 dan 9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah gitu. Jadi pada waktu itu ceritanya manusia sudah berdosa, mereka sudah memakan buah apa yang seharusnya tidak dimakan, lalu mereka tahu mereka telanjang dan mereka malu, lalu mereka bersembunyi. Dan ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Gitu ya. Allah mencari manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, apakah Allah tidak tahu kalau manusia itu sudah jatuh dalam dosa? Dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Tentu Allah sudah tahu kalau manusia jatuh dalam dosa. Dan Yesus Kristus, Tuhan Yesus pada waktu itu, ketika dia melihat Zakheus gitu ya, dia juga pasti tahu Zakheus adalah seorang yang berdosa gitu. Apalagi, tentu seorang Zakheus pasti terkenal di kota itu gitu ya. Dia kepala pemungut cukai, semua orang tahu dia gitu ya. Dan Tuhan Yesus pasti melihat dan mengerti, tidak semata-mata karena dia adalah Tuhan, dia mengerti Zakheus adalah seorang berdosa, tetapi karena dia melihat bagaimana masyarakat tersebut melihat Zakheus gitu ya. Jadi ini adalah sebuah skema gitu bahwa kedua-duanya gitu, baik Zakheus ataupun Adam dan Hawa, mereka semua statusnya berdosa. Mereka semua keduanya gitu, ketiganya memiliki rasa malu. Saya yakin dan percaya Zakheus ketika berjalan di tempat umum, meskipun dia melakukan pekerjaan dengan kekerasan, dengan memeras, tapi dia pasti dalam hatinya memiliki rasa malu gitu. Pertanyaan bagi kita hari ini gitu, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, atau ketika kita melakukan hal yang tidak baik kepada orang gitu, apakah kita tidak memiliki rasa malu ketika bertemu dengan orang lain tersebut? Kita pasti memiliki rasa malu itu gitu. Kita pasti memiliki rasa
gak enak hati untuk berjumpa dengan orang tersebut. Tetapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Tuhan memulai untuk mengundang dirinya sendiri. Luar biasa ya. Kalau orang mengundang tuh biasanya tuan rumah ya, mengundang orang lain untuk datang ke rumahnya gitu ya. Tapi yang dilakukan Tuhan Yesus berbeda ya. Tuhan Yesus melihat bahwa Zakheus ya, Zakheus ini membutuhkan sesuatu gitu ya. Apa yang dibutuhkan adalah penerimaan. Yang dibutuhkan Zakheus adalah penerimaan. Bahwa Zakheus, kamu diterima oleh siapa? Oleh aku, Tuhanmu gitu ya. Kita tahu bahwa Zakheus ya ditolak. Zakheus ditolak dan Tuhan mengundang dirinya untuk masuk ke rumah Zakheus. Artinya Yesus pada saat itu sudah siap dengan pertanyaan yang diajukan oleh orang Farisi pada waktu itu. Karena tidak sekali dua kali Tuhan Yesus datang bersama-sama dengan para pemungut cukai dan dikatakan kenapa Yesus duduk dan makan bersama-sama dengan orang berdosa. Tidak sekali dua kali, dan Tuhan Yesus sudah tahu resiko itu. Tuhan Yesus sudah tahu resiko itu, tetapi Tuhan Yesus tetap memulai pekerjaan itu gitu ya, untuk membuka hubungan dengan Zakheus, untuk membuat Zakheus merasa diterima. Dan mungkin seringkali dalam kehidupan kita masih merasa tidak layak, kita merasa rendah diri. Kita merasa masih banyak dosa yang kita lakukan sehingga kita tidak layak untuk datang di hadapan Tuhan. Ketika kita merasa kita tidak layak ke dalam Tuhan, saya mau ngajak kita bersama untuk mengingat kembali apa yang dialami oleh Zakheus. Tidak layaknya Zakheus, begitu banyak dosa yang dilakukan oleh Zakheus, Tuhan Yesus tetap mengundang dirinya untuk datang dan memiliki hubungan dengan Zakheus. Dan saya mau memberikan sebuah kutipan bagi kita bersama bahwa manusia tidak akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan jika bukan karena Tuhan yang memulai untuk mencari kita. Kita tidak pernah mampu untuk mencari Tuhan. Ya, kita tahu sepanjang sejarah kehidupan manusia ada begitu banyak orang-orang dengan pola-pola kepercayaan dalam berbagai macam adat istiadat berusaha untuk mencari sesuatu yang lebih berkuasa daripada dirinya gitu, sesuatu yang memiliki power yang luar biasa gitu. Tetapi sebuah hal yang paling luar biasa adalah di dalam kekristenan kita tahu bukan kita yang mampu mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang lebih dahulu mencari kita. Kiranya ini menjadi pengingat bagi kita. Dan di dalam hal itu menjadi bagian berikutnya yang mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dan Allah ingin semua manusia untuk diselamatkan. Kita melihat yang menarik ya, di dalam ayat 7 dikatakan orang banyak, semua orang dikatakan di situ ya, tetapi semua orang gitu, semua orang di situ berarti kan orang-orang banyak yang ada di tempat itu pada saat itu, semuanya mengatakan ia menumpang di rumah orang berdosa. Apakah orang-orang itu tidak berdosa yang bertanya? Kita tahu tidak ada manusia yang tidak berdosa gitu ya. Tadi Pastor Muksin, saya nggak janjian sama Pastor Muksin ketika nyusun PowerPoint, dan ketika Pastor Muksin menyampaikan sebuah ayat gitu ya, wah ayatnya sama gitu ya. Jadi kita akan buka di dalam Roma 3 ya, Roma 3 ayat 23 dan 24. Roma 3 ayat 23 dan 24 dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang mengatakan gitu ya. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa semua orang, semua manusia sudah berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi menjadi ironi bukan ketika kita bertanya atau ketika kita melihat ada orang yang melakukan kesalahan, ada orang yang melakukan dosa, ada orang yang melakukan kejahatan, lalu kita menghakimi orang tersebut berdosa. Mungkin kita harus melihat kembali, bercermin kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah sempurna dan tanpa dosa? Karena bahwa sesungguhnya firman Tuhan mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada manusia yang tidak lepas daripada dosa tersebut. Ketika kita mengingat sebuah kejadian juga ya, bahwa Tuhan Yesus diperhadapkan
dengan wanita yang kedapatan berbuat zina. Dan kita tahu hukum pada waktu itu seseorang yang kedapatan berbuat zina harus dirajam batu sampai mati. Dan orang-orang menghakimi perempuan tersebut dan membawanya ke hadapan Yesus dengan harapan perempuan ini harus dihukum gitu kan. Dengan harapan perempuan ini harus dihukum. Banyak orang Kristen berusaha menjadi hakim atas orang-orang yang salah. Gereja pun seringkali berusaha menjadi hakim atas orang-orang yang berbuat dosa. Tetapi yang dilakukan pada Tuhan Yesus saat itu dipertanyakan kan. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa silahkan melempari batu terlebih dahulu. Pertanyaannya yang menarik bagi saya adalah siapa yang sesungguhnya sadar duluan kalau dia melakukan dosa? Perempuan yang berbuat zina itu atau orang yang satu persatu meninggalkan tempat tersebut untuk melempari dia batu? Cepat atau lambat gitu ya, kita semua pasti menyadari bahwa tidak ada dosa yang terlepas dari kehidupan kita. Kita ada di dunia ini, kita masih berdosa, tetapi Tuhan Allah mau menyelamatkan kita semua. Kita mau mengajak kembali di dalam firman Tuhan ini, di dalam ayat 10, Tuhan menyampaikan bahwa sebab anak manusia, Tuhan Allah, Yesus Kristus, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang menarik bagi saya adalah kata yang hilang ini ketika mempelajari dan mencari lebih jauh. Kata ini dalam bahasa aslinya apolumi gitu ya. Apolumi. Dan ketika melihat artinya sangat luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa mengerikan. Ya, karena apa? Dikatakan apolumi adalah to destroy. Untuk menghancurkan. Abolish, to kill, membunuh gitu ya. Untuk menyatakan bahwa seseorang itu harus mati. Seseorang itu harus mengalami penderitaan abadi di neraka gitu. Jadi kata-kata yang hilang ini ditujukan bagi siapa pertanyaannya gitu. Ditujukan bagi siapa? Ditujukan bagi kita semua hari ini. Karena balik lagi firman Tuhan yang mengatakan ya, Roma 3:23 tadi bahwa semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dan di Roma 6:23 di bagian berikutnya adalah dikatakan bahwa upah dosa ialah maut. Maut, apolumi, yang hilang, untuk dihancurkan gitu ya. Untuk dibinasakan, untuk mengalami penderitaan yang kekal di neraka. Akan tetapi yang luar biasa, keinginan Allah adalah semua manusia untuk diselamatkan. Di dalam bagian berikutnya di Roma 6:23 juga dikatakan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan sudah menyatakan ya, Tuhan sudah menyatakan bahwa bagaimana Tuhan rindu untuk memiliki hubungan dengan kita. Tuhan rindu untuk menjadi sahabat bagi kita. Tuhan rindu bahwa Dia yang berkuasa, Dia yang mampu menyelamatkan kita, Dia yang mampu menghapus semua kesalahan-kesalahan dan hutang-hutang dosa kita. Tapi Dia juga mau memiliki hubungan pribadi dengan kita. Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Life gitu ya, di hari yang ke-11 di topik tersebut mengatakan persahabatan dengan Allah gitu ya. Jadi menarik ya bahwa dikatakan persahabatan dengan Tuhan dimungkinkan hanya karena anugerah Tuhan dan pengorbanan Yesus. Kita gitu. Mana ada sih orang yang mau bersahabat sama orang jahat gitu. Kita nggak mau kan bersahabat sama penipu, kita nggak mau bersahabat sama orang yang suka ngerampok, kita nggak mau bersahabat sama orang yang ngebunuh. Mungkin kita nggak melakukan hal-hal yang sejahat itu di situ gitu. Tapi kita mungkin seringkali kita melukai perasaan orang dengan ucapan-ucapan kita yang menurut kita apa adanya, tapi ternyata itu melukai perasaan orang gitu. Ya, tuh kita nggak mau punya sahabat yang kelihatannya ngomong apa adanya, tapi seringkali membuat kita bersedih dan berkecil hati. Seringkali membuat kita menjadi orang-orang yang merasa tertolak. Seringkali membuat kita menjadi orang-orang yang merasa dikecilkan. Kita nggak mau punya sahabat seperti itu. Tetapi Tuhan mau bersahabat dengan kita yang adalah orang-orang seperti itu. Ya, bahwa Allah ingin semua manusia diselamatkan gitu ya. Dan Rick Warren juga mengutip gitu ya dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-18 mengatakan bahwa dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mendamaikan diri kita dengannya gitu ya, bahwa
Kita yang tadinya harus dihukum, kita yang tadinya harus dimasukkan ke dalam api neraka, ke dalam penderitaan tersebut, kita tidak mengalaminya gitu. Karena kita sudah diperdamaikan, karena Tuhan mau kita menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang seperti Zakeus ini tadi nih, mencari Tuhan meskipun dia nggak tahu endingnya apa gitu, tetapi Tuhan sudah memulai untuk memiliki hubungan dengan Zakeus gitu. Yesus memiliki hubungan dengan Zakeus yang kemudian Zakeus menerimanya dengan sukacita. Jadi Allah yang yang mengingini bahwa semua manusia diselamatkan adalah anugerah terbesar bagi manusia tersebut, ya. Anugerah seperti yang Zakeus alami gitu. Dia mendapatkan hadiah yang luar biasa besarnya pada hari itu ketika Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya. Ketika tidak ada seorang pun yang mau datang ke rumah dia, tidak ada seorang pun yang mau bermain bersama dengan dia, sekedar kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, minum kopi, mungkin hari ini seperti itu gitu. Nggak ada yang mau, tapi hari itu Yesus mengatakan, aku harus menumpang di rumahmu. Dan bagian kedua ini saya mau menyampaikan bahwa ketika kita tahu di bagian pertama tadi bahwa keberdosaan tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Keberdosaan tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Dan bagian kedua saya mau mengatakan, terlepas dari keberdosaan kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan. Dan saya mau mengatakan bahwa keselamatan berawal dari menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Zakeus gitu ya. Bisa saja nggak ketika kita bayangkan ya, ketika dia begitu mengalami beban itu, ketika dia begitu mengalami penolakan itu, ketika dia merasakan di dalam kehidupannya sehari-hari orang-orang tidak mau menerima dia, orang-orang tidak mau datang ke rumah dia. Bisa saja nggak? Ini sebuah pertanyaan ya. Bisa saja nggak ketika Tuhan Yesus menyuruh Zakeus itu turun gitu ya. Ketika Tuhan Yesus menyuruh Zakeus itu turun dan mengatakan, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dan Zakeus berkeras hati, Tuhan gak usah, aku ini orang berdosa. Berapa banyak dari kita ketika kita masih merasakan dosa-dosa yang masih kita lakukan, dan Tuhan sudah menunggu di depan pintu hati kita. Tuhan bilang, aku mau masuk ke dalam hatimu. Dan kita berkata, Tuhan gak usah, aku masih berdosa. Kita tidak pernah menerima keselamatan itu, bukan? Kita tidak pernah menerima kebahagiaan, sukacita, seperti yang Zakeus alami gitu ya. Di dalam ayat 6, lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Zakeus bersukacita saat menerima Yesus? Dan kita semua sudah tahu bahwa Zakeus pasti merasa diterima ketika dia diterima oleh Yesus Kristus, ketika dia dianggap gitu ya, dimanusiakan gitu ya. Karena sebelum-sebelumnya dikatakan dia orang berdosa. Bahkan ada orang-orang yang mengatakan para pemungut cukai ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah gitu ya. Dan ketika Tuhan Yesus menerima Zakeus, bagaimana Zakeus ada gitu ya. Karena ketika Tuhan Yesus menumpang di rumah Zakeus, apakah Zakeus sudah menjadi orang baik? Apakah Zakeus sudah menjadi orang benar? Apakah Zakeus sudah melakukan hal-hal yang sebagaimana Tuhan kehendaki? Belum ya, belum. Zakeus belum melakukan itu semua. Zakeus masih menjadi kepala pemungut cukai yang apa adanya dia sebagai kepala pemungut cukai. Jadi menerima Yesus Kristus tidak diawali ketika kita sudah menjadi orang benar. Menerima Yesus Kristus tidak diawali ketika kita merasa bahwa kita sudah melakukan hal-hal seperti yang firman Tuhan katakan. Menerima Yesus Kristus adalah ketika Tuhan menunggu di depan pintu hati kita. Tuhan mengetuk pintu hati kita. Aku hari ini mau masuk menjadi bagian di dalam hidupmu, menjadi Tuhan atas dirimu. Terimalah Tuhan dengan sukacita. Seperti yang Zakeus alami. Zakeus menerima Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya. Dan ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, Yesus tidak serta-merta hanya datang ke dalam rumahnya, tidak serta-merta menumpang di dalam rumahnya untuk makan bersama dan tinggal bersama dengan Zakeus pada hari itu. Tapi Yesus masuk ke dalam kehidupannya. Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupan Zakeus. Sehingga apa yang dirasakan oleh Zakeus adalah sukacita yang melimpah gitu ya. Kita bayangkan Zakeus ini sama berdosanya
Seperti perumpamaan anak yang hilang yang diceritakan oleh Tuhan Yesus gitu. Di Lukas pasal 15, beberapa minggu lalu Pastor Alex mengkhotbahkan bagian tersebut, bahwa ada anak yang hilang, anak ini meminta warisan kepada orang tuanya. Ya kita tahu kalau anak minta warisan sama orang tuanya belum mati, sama aja kayak jumpain orang tua mati. Kesalahan nomor 1 gitu ya. Terus dia pergi bawa uang yang banyak itu untuk berfoya-foya, melakukan hal-hal yang tidak baik, sampai dia jatuh miskin, makan makanan babi gitu ya, makan bersama babi, bahkan bukan makan babi ya, kalau makan babi enak ya, tapi makan bersama babi gitu, bayangkan ya, makan di kandang babi dan makan makanan babi bersama babi gitu. Ketika dia pulang gitu ya, bahwa bapaknya tetap menunggu di depan pintu rumahnya. Meskipun anak itu berkata, "Bapak, aku ini orang yang berdosa terhadap Tuhan dan terhadap Bapak," tetapi bapaknya menerima, memeluknya, membuat pesta untuknya. Bagaimana perasaan kita jika kita adalah anak tersebut? Sukacita bukan? Sukacita bukan? Tentu sukacita gitu. Jadi sukacita yang kita alami saat kita menerima Yesus Kristus adalah perasaan. Perasaan apa? Perasaan kelegaan, perasaan kita diterima, perasaan kita diakui, perasaan kelegaan tersebut yang timbul karena kita menyadari seberdosa apapun kita di hadapan Tuhan, Tuhan tetap mau datang kepada kita. Bahkan Tuhan sudah datang sebelum kita ada, ya. Tuhan sudah menebus dosa kita bahkan sebelum kita lahir. Dan masihkah kita tidak mau menerima Tuhan dengan sukacita dalam kehidupan kita? Dan tidak cukup di situ gitu. Kalau kita hanya menerima saja, rasanya orang nggak tahu kita sudah terima Tuhan atau belum. Yang membedakan Zakheus dengan banyak orang yang lain adalah bagaimana Zakheus mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kita harus mengakui Yesus sebagai Tuhan seperti yang Zakheus lakukan. Kita mau melihat teladan Zakheus pada hari ini, meskipun Zakheus seorang kepala pemucukai orang yang berdosa tersebut. Saya mau mengajak kita melihat perbandingan ya, di dalam Lukas pasal 18 ya, di situ ada orang kaya yang sulit masuk surga karena pada akhirnya kita tahu ceritanya dia tidak mau melepaskan kekayaannya. Tapi di bagian awal di situ dikatakan Lukas 18 ayat 18, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Guru yang baik, ya. Tidak sekali dua kali orang-orang baik orang Yahudi, orang Farisi atau orang banyak yang mengikuti Yesus, ketika bertanya kepada Yesus dia mengatakan guru, rabi, sama saja gitu ya. Jadi guru yang baik, tetapi ketika orang banyak mempertanyakan Yesus kenapa dia di rumah tersebut, di rumah orang berdosa tersebut, Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Dia mengatakan dengan jelas, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin," dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa ini adalah sebuah pengakuan. Karena tidak mudah untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan pada masa itu. Dan sampai pada hari ini pun gitu ya, banyak orang Yahudi, banyak orang Israel yang tidak menerima bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan pada masa perjanjian lama. Ketika Zakheus, seorang yang berdosa itu gitu mengakui Yesus sebagai Tuhan, ini tuh double tuh, pandangannya udah double. Wah, lu macem-macem sama nubuatan nabi gitu. Karena orang banyak tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias yang dijanjikan. Tetapi Zakheus berani mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan keselamatan Zakheus ya, dan keselamatan Zakheus yang dikatakan oleh Yesus pada ayat yang ke-9 tersebut bukan karena Zakheus sudah memberikan setengah dari hartanya kepada orang miskin, dan bukan juga karena Zakheus sudah mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang pernah diperasnya. Zakheus baru menyatakan bahwa Tuhan gitu ya, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Pengakuan iman, deklarasi iman bahwa Yesus adalah Tuhan atas kehidupannya, itulah yang menyelamatkan Zakheus. Bukan perbuatan baik kita yang dapat mampu menyelamatkan kita, tetapi iman kitalah yang mampu menyelamatkan kita, memberikan kita kehidupan yang kekal.
Karena perbuatan baik itu adalah kehidupan baru yang menjadi bukti. Yang menjadi bukti bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Sebagai penguat bagi kita bersama, saya mau mengajak kita untuk melihat dari Roma pasal 10, ayat 9 dan 10. Dikatakan bahwa, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia, Yesus Kristus, dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bahwa keselamatan kita tidak berawal dari perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita menjadi langkah berikutnya ketika kita tahu, yakin diselamatkan, dan kita mengerjakan pekerjaan keselamatan kita. Bahwa iman kepada Yesus, ya, iman kepada Yesus haruslah menjadi iman yang diketahui orang. Haruslah menjadi iman yang kita proklamirkan, kita deklarasikan. Dan itu menjadi bukti nyata bahwa dalam hati kita percaya dan dalam mulut kita mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Dan iman kepada Yesus membawa manusia kepada keselamatan. Bukti dari adanya iman adalah hati yang percaya dan mulut yang mengaku. Yang kemudian buah daripada itu semua adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan inginkan bagi kita untuk kita lakukan. Apakah hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian di sini, kita mau sungguh-sungguh yakin dan percaya. Kita mau menyadari bahwa kita ada hari ini dan mungkin kita beribadah pada hari ini karena Tuhan sudah lebih dulu mengundang kita, mengajak kita untuk percaya kepadanya. Bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengajak kita untuk sungguh-sungguh memiliki hubungan yang baik dengan Dia. Bahwa Tuhan sudah menginisiasi persahabatan dengan kita. Tidak serta-merta Dia menjadi Tuhan yang agung dan berkuasa yang memerintah, tapi Dia juga memiliki hubungan pribadi dengan kita. Supaya kita juga sungguh-sungguh mengenal Dia gitu ya. Sungguh-sungguh kita mengenal Dia. Dan ketika itu, ketika keselamatan kita miliki, pokoknya kita sungguh-sungguh percaya di dalam hati kita dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan atas hidup kita. Mari kita berdoa.